Nah, boleh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Selamat datang di mata kuliah Bahasa Indonesia. Ya, mata kuliah ini akan membahas tentang bagaimana sebenarnya bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu kita, ya, sebagai bahasa persatuan Indonesia itu bisa digunakan dalam keseharian dan juga keseharian sifatnya itu ilmiah ataupun juga alamiah. Ya, saya yakin teman-teman semuanya sudah dijelaskan tentang RPS-nya. Tapi tidak salah juga saya akan menjelaskan kembali tentang RPS, ya, RPS yang kita akan belajar bersama biar tahu nih, ya. Jadi kita belajar apa sih pentingnya? Ngapain sih, kan kita orang Indonesia kok pakai belajar bahasa Indonesia segala gitu ya? Maka jawabannya adalah bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu mutlak diperlukan, khususnya bagi kalangan akademisi, ya. Bagi kalangan akademisi itu wajib tuh untuk dilakukan, ya, untuk dilaksanakan, untuk dijadikan sebagai pedoman, ya, dalam skill ataupun juga kemampuan dalam berbahasa Indonesia, ya. Jadi teman-teman semuanya, kuliah bahasa Indonesia ini minimal itu ada 2 skill, ya, 2 kemampuan yang harus dikuasai. Yang pertama adalah speaking, ya, berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, kita akan berjumpa dengan banyak sekali tipe manusia, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga kita akan berjumpa, ya, kita akan menuliskan ide dan gagasan kita itu dalam bentuk tulisan, ya. Oleh karena itu, maka mau tidak mau kita harus belajar bahasa Indonesia. Oke, ya. Baik, izin saya untuk sebentar saja, ya, menjelaskan tentang RPS, ya. Ini juga RPS, saya tidak boleh lepas dari RPS yang dibuat oleh Universitas UMI, ya. Ini adalah dokumen rencana pembelajaran semester. Walaupun kita sudah sampai UTS gitu, ya, tapi minimal saya ingatkan kembali, fadzakir katanya, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Baik, kita lihat nih. Jadi kalau kita belajar bahasa Indonesia itu sebenarnya gitu, ya, kita yang dipelajari itu apa sih sebenarnya? Kita lihat, ya. Kita lihat di bagian bawah. Oke, terima kasih nih Hani Handayani, semangat sekali ya. Boleh di mute dulu, nanti kita ngobrol, ya. Oke, kita lihat di sini CPL dengan MK saya nggak jelaskan karena sudah. Saya akan fokus kepada ini, ya. Jadi di kemampuan akhir, ya. Jadi tadi kalau secara ringkas saya boleh mengatakan bahwa belajar bahasa Indonesia ini adalah kita itu bisa atau mampu untuk mengungkapkan ide dan gagasan menggunakan lisan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan yang kedua adalah mengungkapkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan, ya. Sehingga nantinya, ya, saya akan kasih challenge, ya. Kalau biasa kalau saya ngajar itu kadang saya itu biasa nggak ada tugas lah, ya, bikin ribet tugas itu, ya. Saya biasa ngasih challenge yang bikin kita itu lebih bersemangat untuk belajar. Oke, ya, kelihatan ya. Di sini kita lihat di poin pertama dengan yang kedua, ya, memahami RPS saya yakin sudah memahami, kita sudah tahu semuanya, udah pintar semuanya nih, ya. Bahwasanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara, ya, kita alhamdulillah bersyukur dengan negara tetangga yang mungkin multi etnis tapi tidak memiliki bahasa utama, punyanya malah bahasa Inggris yang bukan bahasa istilahnya itu ibu lokal gitu, ya. Oke, kemudian yang ketiga dan keempat itu, ya, nanti mahasiswa itu mampu untuk mengeksplorasi teks dalam kehidupan akademik, ya. Nah, di sini penting nih nanti. Jadi, kenapa? Karena nanti kalau untuk mahasiswa itu masih harus ada tugas akhir, ya, masih ada yang mungkin pakai skripsi, apalagi nih fakultas hukum nih, yang program studi hukum nih, ya, harus tahu legal draftingnya gitu, ya, cara menuliskan kontrak ataupun juga istilahnya itu perjanjian-perjanjian. Nah, jadi harus betul-betul paham makna bahasa Indonesia yang digunakan, ya. Dan tentu saja yang menarik, kebetulan saya suka nulis, saya suka dengan literasi, maka menjelajah dunia pustaka menurut saya itu sangat luar biasa gitu, ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh,
nanti jadi ada manfaatnya nih belajar bahasa Indonesia, mampu memahami dan mendesain, merancang proposal kegiatan. Ini sebagian walaupun sudah baru S1 ya, tapi sebagian sudah bekerja. Jadi kan wah saya mau bikin proposal ini nih, misalnya beasiswa nih, atau mungkin sudah beasiswa gitu ya, atau mungkin kegiatan nih ya, mungkin perayaan hari besar misalnya gitu ya. Jadi mahasiswa itu mampu untuk mendesain proposal tadi kegiatan dan juga proposal penelitian. Wah, nanti saya siap nih. Pokoknya 24 hours ya, kita boleh WA ke saya tanya-tanya. Kemarin juga ada yang nanya sampai jam 11 malam gitu ya. Kalau nanya tentang penulisan saya sangat senang sekali ya. Kemudian nanti boleh lihat di YouTube saya, ya nggak usah subscribe lah ya, nggak perlu lah ya. Itu tentang penulisan itu sangat banyak sekali. Jadi menulis, kemudian membuat proposal, kemudian melaporkan hasil kegiatan sampai kepada hasil penelitian dan mengaktualisasikan diri dalam artikel ilmiah. Nah ini ya, jadi nanti ujung-ujungnya sekarang itu memang lagi tren nih ya. Jadi mahasiswa itu harus bisa menulis. Nah ini kekurangannya nih, tapi don't worry, be happy, jangan khawatir karena sekarang kita sudah pakai AI, Artificial Intelligence. Nanti boleh juga di YouTube saya buat banyak sekali pelatihan menulis menggunakan Artificial Intelligence. Boleh nggak Pak? Ya boleh. Kenapa? Karena main ID-nya, ide gagasannya itu adalah dari kita. Jadi jangan khawatir lagi, dilarang-larang juga mahasiswa tetap aja langsung ikut, langsung bikin aja tetap. Makanya kalau saya biasanya ya udah bikin aja pakai AI, pakai misalnya Perplexity, pakai Typeset, pakai mungkin Brain Text gitu ya. Itu mudah gitu ya. Jadi memudahkan sekali. Jadi sekarang itu kalau ada tugas nulis itu nggak ada alasan. Nah, tinggal kitanya mau atau tidak. Oke, saya akan menerapkan untuk pembelajarannya adalah student center learning. Ya, jadi pendekatan pembelajarannya adalah student center learning. Pembelajaran berbasis kepada mahasiswa. Coba saya tanya ke Zahra sama Nur Mutiah nih. Di sini yang belajar siapa? Mahasiswa yang belajar. Yang biar pinter, yang pengen pinter siapa? Mahasiswa gitu ya. Jadi kalau umpamanya dosennya ceramah terus gitu ya, ya bosen lah dengerinnya. Saya juga tadi cuma sebentar aja. Ya besok-besok juga sebentar saja gitu. Nanti lebih banyak kepada, karena yang belajar itu adalah mahasiswa, yang harus menjadi pintar itu adalah mahasiswa, maka mahasiswa yang harus banyak inisiatif. Ya, harus banyak inisiatif. Nah, termasuk juga we have to change our mindset. Kita harus merubah mindset kita, terutama nanti dari sisi tugas. Aduh, belum apa-apa udah tugas gitu. Tapi tadi jangan khawatir, saya nggak bakal ngasih tugas gitu ya. Gak usah lah ngasih tugas gitu ya. Enggak, serius, saya nggak ngasih tugas. Saya hanya ngasih namanya itu challenge untuk memahamkan. Misalnya nih, kan nggak mungkin saya mau ngasih nilainya itu misalnya 90 ke Abdul Aziz misalnya. Walaupun mungkin juga ya kan pinter gitu. Tapi kan saya belum tahu gitu ya. Kemudian ke Zahra misalnya, oh rajin nih, open kamera nih. Ya adalah dikit gitu ya. Mungkin open kameranya hanya 0,01% gitu ya. Tapi itu juga menunjukkan menunjukkan keseriusan gitu. Tapi tidak mesti open kamera lah kalau saya lebih ini. Cuman saya harapkan walaupun ini termasuk tadi yang pertama, kita harus merubah mindset terkait dengan tugas gitu ya. Jadi jangan jadikan tugas itu sebagai beban. Ingat ya. Kenapa? Karena tugas yang diberikan oleh dosen itu sebenarnya untuk melatih. Kalau saya tadi ngasih nilai ke siapa gantiannya, Muhammad Ataryas misalnya 90 gitu, apa dasar saya? Dasar saya apa? Kan harus ada dasarnya ya. Kemudian kalau misalnya ada Sylvia, Nadira dan Desti, wah ini borongan ini kayaknya sambil apa nih ya? Lagi di mana ini ya? Sambil borongan ya. Saya nggak bisa ini karena saya bukan host, jadi saya nggak bisa nge-mute. Ya mohon maaf ini ya. Oke. Kan jadi saya nggak bisa mute nih, mohon maaf nih. Oke. Ya jadi apa Sylvia dan Nadira, ketika saya ngasih nilai 80 misalnya, ya
saya nggak bisa bertanggung jawab, bukan nggak bisa, saya nggak bisa mempertanggungjawabkan kenapa kasih 80. Nah, harus ada ya assessment untuk mengukur kemampuannya. Nah, assessment ini untuk melatih, oke, ternyata misalnya Rizka dengan Nur Mutiah itu analisis bahasanya bagus. Ya, termasuk I will give you the challenge. Kita mau kasih tantangan untuk buat video. Siapa yang suka buat video nih? Video pendek cukup 1 menit. Ya, cukup 1 menit ya. Nanti biasanya itu untuk mengganti jam yang kurang. Kalau memberatkan ya nggak usah lah ya gitu. Tapi saya rasa anak-anak sekarang itu suka ya. Ini kan kayaknya generasi Gen Z sama milenial ya, atau ada yang generasi kolonial nih. Kayak saya sendiri kayaknya nih generasi kolonial ini. Tapi kolonial yang setengah milenial juga lah saya itu ya. Jadi saya banyak banget itu di video, nanti boleh lihat di YouTube saya, bukan iklan ya. DR Miss No May itu ada apa, terutama menulis, di playlist untuk yang menulis itu banyak sekali. Oke ya, kemudian tadi yang saya sampaikan itu adalah mindset kita belajar online. Ya, ingat, kita selalu ingat dengan apa? Manjada wajada gitu. Yang serius, yang sungguh-sungguh pasti dia akan dapat gitu ya. Dan biasanya nggak agak, kalau di mata kuliah saya, kalau mamanya yang gimana Pak nilainya bagus gitu ya. Salah satunya itu adalah keaktifan. Ya, aktif, dinamis, efisien, hemat baterai, serbaguna, tahan lama. Oh enggak ya, terakhir enggak ya. Jadi artinya dia itu suka nanya gitu ya, suka nanya gitu. Ini maksudnya apa ya, tugasnya Pak ya gitu. Enggak lah, saya nggak ngasih tugas tuh ya. Mungkin nanti saya hanya bikin video suruh menjelaskan tentang misalnya diksi, tentang mungkin topik-topik dalam bahasa Indonesia, cukup 1 menit. Masa 1 menit nggak bisa ngomong sebentar juga udah habis gitu ya. Nah itu, ini nanti saya menyebutnya itu dengan challenge. Ya kalau yang memang nggak bisa sama sekali, aduh saya sibuk banget Pak kerjanya, udahlah nggak apa-apa ya. Masa 1 menit waktu nggak bisa sih, karena kan melatih. Tadi ingat, dari kuliah kita itu 2 skill kemampuan yang harus dikuasai. Pertama adalah berbicara, speaking. Yang kedua adalah menulis, writing. Nah, ya termasuk ada satu lagi sebenarnya researching atau meneliti. Karena tadi kalau umpamanya menulis itu kan hasil dari penelitian. Ini kalau saya belum kenalan ya, tapi saya rasa nggak apa-apa lah, nanti lama-lama juga kenal gitu ya. Ya anggap saya di sini sebagian karyawan dari Rumah Sakit Umi dan yang lainnya gitu ya. Jadi ketika bekerja, kemudian kita bisa mencatat, kita bisa menulis berbagai hal yang dihadapi, itu berarti kemampuan menulis ya. Nah, pokoknya kalau yang menulis, target saya itu adalah, saya punya buku itu berapa ya? Bilangnya itu kalau saya 60 tahun berarti 10 kali dari umur saya gitu ya. 60 kali 10 berarti 600 tuh harusnya tuh. Ya di laptop saya ada sekitar 300 buku ya. Nanti boleh kita sharing. Pokoknya kalau bahasa Indonesia menulis, tapi nggak semua orang suka menulis, makanya saya kasih alternatif membuat video. Nah, nanti teknisnya gimana? Ya gampang, cuman menjelaskan. Misalnya hanya satu saja, misalnya dari UTS kemarin tuh saya sudah lihat, itu sebenarnya bagus, tapi tadi mindset kita yang belajar online, online inilah, HP tinggal taruh aja, bari kegoleran gitu ya. Sambil tiduran, sambil kemana. Ini Nur bilang pakai helm masih ya. Pakai helm untuk pakai apa itu ya? Wah, tapi semangat nih open kamera nih. Tenang aja, kalau saya santai kok. Terus kalau nilai, kalau menurut saya juga nggak usah dipikirin lah gitu ya, nilai itu ya. Pokoknya nanti yang penting aktif, kemudian juga ada beberapa challenge. Ini kan semuanya ada 29 orang ya. Ini kelas cukup banyak dan saya akan kesulitan ketika istilahnya itu tidak aktif. Makanya nanti kita minta presensinya. Kemudian koordinator kelasnya siapa nih? Koordinator kelasnya ini kan ada beberapa prodi ya gabungannya. Nanti koordinator kelas dari prodi masing-masing boleh hubungi saya. Nah, yang paling penting dalam belajar termasuk bahasa Indonesia ini adalah ambak. Apa manfaatnya buat aku? Ngapain sih kita kuliah? Gaji naik nggak ya kalau lulus? Nah, itu pragmatisnya gitu ya. Oh ternyata enggak lah, mungkin nanti ada yang hukum berarti SH gitu ya, mungkin atau sarjana kesehatan gitu. Oh ternyata ada kok manfaatnya. Terus bahasa Indonesia ini, ngapain kita belajar bahasa Indonesia tadi? Oh ternyata banyak.
Ya nggak tahu nanti mungkin di sini ada yang nanti jadi ibu lurah, jadi ibu presiden, jadi ibu menteri, kan kita nggak tahu gitu ya. Minimal ibu manajer lah gitu, ibu direktur gitu ya, atau mungkin ada yang pengen jadi dosen mungkin gitu kan ya. Jadi kita tuh harus mampu berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa yang sopan itu menjadi hal yang penting. Dan juga menulis, walaupun tadi menulis itu berat ya, makanya dalam pendidikan itu ada teori. Jangan ajarkan burung untuk berenang. Jangan ajarkan ikan untuk terbang. Kecuali mungkin ikannya Indosiar kali ya. Dia bisa terbang tuh kayaknya tuh. Kalian pasti suka nonton TV gitu ya. Artinya apa? Memang setiap kita itu punya punya apa ya? Punya kemampuan, punya ide gagasan, dan juga punya keahlian masing-masing, nggak bisa dipaksakan gitu ya, tidak bisa dipaksakan, sehingga kemudian ya silahkan ya, tapi karena kita di kampus di kuliah ya dicoba dulu ya, nanti ketika oh ternyata saya memang lebih suka ngomong ini ya gitu ya, tapi juga saya suka nulis gitu ya, atau mungkin saya sukanya apa baperan gitu kali ya, enggak ya, nggak nyambung gitu ya. Oke, baik, jadi sekali lagi tadi RPS sudah saya bacakan, kemudian pembelajaran ke depan mungkin nanti lebih detail, dan kayaknya ini hari ini mungkin saya mohon maaf sekali, mungkin hanya sampai jam 2. Nanti 40 menitnya saya akan sharekan video saya, kemudian ya tulis saya di situ komen hadir lah ya, hadir saja, subscribe nggak usah, nggak apa-apa gitu ya, nanti takutnya ngurangin keikhlasan gitu ya. Subscriber saya nggak banyak sih, cuman 4.800-an gitu ya. Nanti saya akan sharekan untuk yang penulisannya gitu. Pokoknya itu yang pertama tadi ya, RPS sudah penjelasan, kemudian perkuliahan ke depan sebenarnya sih kalau karena menggunakan student center learning, saya inginnya mahasiswa itu walaupun hanya 5-10 menit itu mempresentasikan. Lebih bagus kalau presentasinya itu pakai kamera tapi berdiri, mohon maaf nih ya, bukan berdiri, maksudnya orang itu berdiri dan seperti di kelas gitu. Jadi jangan hanya melihat gestur mukanya saja, tapi gestur tangannya ya. Kalau tubuhnya mohon maaf sebenarnya hanya oh begini loh cara menyampaikan, cara istilahnya itu menyampaikan ide gagasan dengan lisan. Nah, harusnya tadi mindset untuk belajar online itu seperti itu. Jangan hanya istilahnya, ini kan dengerin ya, kalau jadi nggak enak nih ngomong matanya saja gitu ya, mata saja atau mungkin apa mukanya saja gitu ya. Kalau dengerin sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau pas presentasi, karena kita menilai itu kan bukan hanya cara berbicaranya, intonasinya. Nah, termasuk yang penting juga adalah membuat, bisa pakai PowerPoint, bisa pakai Canva, bisa pakai Slidego, dan yang sekarang pakai Gamma. Siapa nih yang sudah biasa pakai Gamma? Gamma.app. Ada yang sudah biasa belum? Nur Mutia sudah belum? Sudah kan ya? Oke, terima kasih. Zahra juga sudah ya, Nurmila juga sudah ya. Ini saya nanya tuh yang kelihatan mukanya aja gitu, yang lain mohon maaf nih ya, bukan berarti ini nih, tapi mungkin sebagian masih sibuk gitu ya. Itu yang pertama ya. Jadi saya urutkan lagi bahwa untuk RPS tadi sebenarnya simpel bahasa Indonesia itu. Jadi setelah belajar bahasa Indonesia ini, mahasiswa itu mampu untuk mengungkapkan ide dan gagasannya dalam bentuk ucapan, dalam bentuk dengan lisan. Ya berarti ceramah nanti buat video. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mampu mengungkapkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan. Tulisan itu kan dibuat karena akademik, itu melalui riset, nanti ada mata kuliah metode penelitian. Nah, nyambungnya ke situ. Ya, kemudian untuk challenge-nya adalah kalau levelnya agak tinggi sih memang kayak kemarin UTS itu ya. Jadi menganalisis dari jurnal. Tapi karena belum biasa, jadi kayaknya jadi agak-agak berat juga nih, nggak tahu juga gitu ya. Nah, harusnya dikasih contoh bagaimana membedah dari jurnal, tapi ya hanya dari perspektif bahasa saja. Misalnya nih, ada yang belum tahu nih yang benar itu mempesona atau memesona. Coba saya tanya ke Fadila dan Fitri, yang betul itu mempesona atau memesona? Pakai P atau pakai M?
Nanya dulu ya. Ya, nanti tinggal lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa? Pakai P atau pakai M? Hah? Mempesona atau memesona? Siti Aisyah coba. Mempesona. Ya, tidak tepat. Yang benar memesona karena P-nya itu luluh. Kalau lembab, lembab atau lembab pakai B atau pakai P? Baik, kita berlakus kepada lembab, lembab pakai B atau pakai P terakhirnya? Dan kawan-kawan tadi pakai apa sih, Pak? Pakai B ya. Baik. Luar biasa. Iya pakai Iya pakai B. Terima kasih. Yang benar pakai P, lembab seharusnya. Yang mau bertanya? Iyalah harus ini. Terus saya mau tanya nih ke siapa? Cindy nih, Nur Rasipa nih sama Nurul. Coba huruf D yang dipisah itu di apa? Yang setelahnya D itu apa? Misalnya kalau kita sering lihat tuh di pinggir-pinggir jalan. Kalau dijual disambung atau dipisah? Seperti biasa karena waktunya. Dijual, dikontrakan. Tanya langsung tunjuk jari atau kasih komen ya. Kan ditulis tuh dijual rumah, dikontrakan. Tema ini sangat bagus ya. Secara konsep. Iya, kalau di luar itu tulisannya dijual itu dipisah, dijual. Di itu mestinya dipisah ketika dia menunjukkan waktu dan tempat. Nah, kayak gitu. Terus jangan menggunakan kata sambung di awal paragraf. Ya, dengan, di, kemudian setelah, kemudian dalam. Kata sambung itu nggak boleh tuh di awal kalimat. Termasuk juga kepaduan dalam menulis paragraf. Agak ribet ya. Sebenarnya nggak ribet sih. Kalau kita nulis juga udah jadi. Yang penting kecapek lah tujuannya gitu ya. Oke. Saya udah banyak ngomong nih ya. Kita masih ada waktu 15 menit. Nanti akan saya kasih. Saya berikan ada yang mau komentar nih terkait mata kuliah kita. Ya, saya udah ulang 3 kali tuh. Ya, RPS. Kemudian challenge kita santai aja, yang penting kuliah, yang penting masuk. Ya, kamera juga nggak usah dinyalakan, nggak apa-apa. Nanti kita akan kasih challenge dalam bentuk buat video, ya 1 menit. Kemudian nanti ada juga menulis, mungkin yang paling gampang itu menulis cerita nih. Mau nggak saya kasih challenge, saya kasih tantangan, bikin cerita tulisan sendiri, kerja, kemudian kita terbitkan bukunya gratis di antologi. Kemudian itu bidang saya tuh. Mau nggak, Salwa? Mau. Serius nih. Buktikan kalau mau ya. Saya tidak butuh dengan kata-kata. Saya hanya membutuhkan fakta dan realita. Oke, siap ya, mohon maaf nih. Iya, oke. Betul, itu serius ya. Nanti kita akan jadi pelan-pelan aja lah. Jadi ini anggap saja kuliah saya ini sebagai pengantar saja gitu ya. Karena sebenarnya belajar itu adalah after school ya, setelah kuliah belajar itu sebenarnya ya cuma motivasi aja. Baik, ada yang mau menyampaikan, ada yang mau bertanya, ada yang ingin tahu gitu ya, silahkan. Atau mungkin ada yang mau curhat gitu, gimana gitu, silahkan. Menulis temanya tentang penerapan akad ijaroh. Silahkan, ada yang mau ini enggak? Kendaraan di BMT kali pengukur misalnya. Silahkan. Temanya gitu ya. Jadi ada variabel X-nya, ada variabel Y-nya. Kenapa? Ada tempat di mana. Gitu. Misalnya judulnya, ya, jadi temanya tentang. Ya, boleh diulang. Akad ijaroh. Akad ijaroh itu berarti variabel X-nya. Buat nulis itu gimana, Pak? Kan Pembiayaan terkadang ada kendaraan seorang berarti variabel penulis Terus judulnya jadi apa misalnya? tiba-tiba di pertengahan jalan tuh dia berhenti, Pak, dan itu kata kerjanya nih. Misalnya ini efektivitas penerapan akad ijaroh dalam pembiayaan. Oke, terima kasih. Ya, jelas. Jadi bagaimana cara mengatasi mood yang tiba-tiba hilang ketika menulis. Nah, sebagai seorang penulis profesional, mestinya kita tidak lagi tergantung dengan mood. Justru kita yang menciptakan mood itu. Ya. Nah, untuk mengatasi itu, maka ketika menulis buku, ketika menulis kita buat outline, kita buat kerangkanya.
Ya ini masih manual banget nih. Kita buat kerangkanya, outline-nya, kita akan menulis garis besarnya itu apa saja. Nah dari situ moodnya itu tidak akan hilang ya. Ringkasnya seperti itu. Tapi kemudian sekarang dengan ada yang namanya Quillbot Flow dan juga Jenny.ai serta juga ada di Typeset dan juga Perplexity ya. Saya yang itu di Quillbot Flow itu semua ide gagasan itu langsung nyambung, jadi nggak perlu pakai mood-moodan ya. Nanti saya akan sharekan, nanti koordinatornya boleh WA saya, nanti akan sharekan untuk video-video saya yang pakai Quillbot Flow, pakai Perplexity, pakai Typeset untuk penulisan dengan AI ya. Gitu ya. Jadi secara manual kalau saya biasa nulis aduh mood apa lagi ya, biasanya itu teori penulis itu saya tidak tahu saya mau menulis apa lagi, tapi setahu saya tadi saya sudah menulis sampai di sini sehingga ya udah saya lanjutkan saja menulis bagian ini. Jadi memancing dengan kata-kata yang bisa mengingatkan kita kepada topik ataupun hal yang akan kita tulis moodnya. Tapi tadi teratasi dengan AI zaman sekarang sebenarnya, gitu ya. Oke, tapi yang lebih bagus sebenarnya jawaban secara pertengahannya itu adalah membuat outline ketika kita membuat sebuah penulisan. Misalnya outline jurnal itu kan simple, mulai dari introduction, latar belakang atau pendahuluan, kemudian teori, kemudian metode penelitian, kemudian hasil penelitian, kemudian analisis, ya pembahasan, kemudian kesimpulan, kemudian daftar pustaka. Udah itu doang, apa yang susah gitu ya. Dan itu tinggal pakai ChatGPT, ya. Nanti kalau saya itu biasa pertama pakai ChatGPT, setelah itu menggunakan referensinya itu pakai Typeset, ditambah lagi dengan Perplexity. Ya, kemudian ditambah juga dengan Quillbot untuk juga paraphrase-nya, dengan juga pakai Humanize ataupun juga Zero GPT, jadi gitu. Yang penting kita paham apa yang kita tuliskan. Itu Lutfina ya. Jadi ada dua cara, manual dan juga digital. Kita coba, silakan. Silakan, ada yang mau nanya lagi? Akad ijarah dalam pembiayaan kendaraan, maka masalahnya adalah pembiayaan kendaraan. Ada yang mau nanya lagi? Kemudian rumusan masalah. Silakan. Masalahnya itu bisa. Masih malu-malu nih ya. Nur Muti ada yang mau ditanyakan? Bagaimana penerapan akad ijarah? Nggak ada ya? Ya, Hani silakan. Kendaraan di BMT tersebut. Yang ketiga, bagaimana efektivitas penerapan akad ijarah dalam pembiayaan kendaraan di BMT tersebut? Kenapa? Masalah. Tadi sudah dijelaskan dalam penelitian. Boleh diulang? Penulisan karya ilmiah itu adalah menjawab rumusan masalah. Bagaimana? Pertanyaannya Hani? Menjawab ketika mencari data-data itu mengatasi ketidakpedean pada saat kita rumusan masalah tentang bagaimana. Oke, terima kasih ya. Jadi banyak hal yang menjadikan kita itu kurang pede ketika presentasi. Yang pertama adalah dari sisi ini yang teknis ya, penguasaan materi. Itu yang pertama. Ya, penguasaan materi itu yang paling utama. Jadi karena kita materinya kurang menguasai, kadang bisa itu AE, apalagi nanti kadang kalau mahasiswa nih biasanya kalau yang reguler itu presentasi itu sambil megang HP, sambil baca gitu ya. Ya kalau semester 1, 2, 3, 4 masih oke lah ya, nggak apa-apa. Kemudian saya ngajar semester 6 itu ya mulailah boleh pegang HP gitu, tapi di 50, 40, 60 gitu ya. 40%-nya lihat HP, 60-nya itu kita explore. Jadi pertama kuasai materinya, kemudian yang kedua itu yakin bahwa kita itu bisa. Ya, kita itu optimalkan dari potensi kita. Jadi oke, saya bisa insya Allah gitu. Saya bisa gitu. Saya harus bisa untuk presentasinya. Ya, kemudian yang ketiga juga sering-sering yang lihat belajar di public speaking. Ya, public speakingnya. Makanya tadi itu kalau mau presentasi gesturnya, kemudian juga tangannya, anggota badannya, mukanya itu akan kelihatan. Jadi belajar gitu ya. Nah, termasuk juga sebenarnya sih ya kita kesadaran diri bahwa we are the best gitu ya. Kesadaran bahwa kita itu baik, kita itu bagus, kita tuh harus positive thinking dengan diri kita gitu ya. Jangan sampai kita aduh saya jelek, hitam gitu ya.
Pokoknya inilah gitu ya. Kalau saya biasa motivasi seperti itu, gitu ya. Enggak, saya terbaik gitu ya. Di tengah kekurangan saya bisa menjadikan kekurangan ini sebagai kekuatan, menjadikan hambatannya ini sebagai sebuah jembatan. Gitu. Jadi tingkatkan terus bahwa saya baik, saya bisa. Nah, itu jadi mantra tuh ya. Jadi saya bisa. Itu ya. Coba tadi saya belum kelihatan kemana ininya nih. Di mana tadi ya? Nggak kelihatan. Oke, satu lagi silakan. Ada yang mau tanya? Sarah ada mau nanya? Jelaskan. Oke, jadi hari ini saya cukupkan sampai di sini, tapi saya akan kasihkan link. Silakan ya berkomentar hadir atau nama juga boleh gitu ya, untuk ininya gitu, atau mungkin ya gambar jempol aja juga nggak apa-apa lah gitu ya. Itu sebenarnya untuk oh iya ternyata dipelajari gitu ya, atau enggak juga nggak apa-apa, tapi biar ada jejak digitalnya sih, biar kelihatan oh ternyata biasa kelihatan oh iya ada ininya gitu. Kemudian nanti dipelajari, dibaca cara menuliskannya, termasuk review saya tentang tesis, tentang skripsi, itu banyak sekali ya di YouTube saya itu ya. Nah ini karena saya kebetulan memang masih di Pekalongan, ini mohon maaf sekali gitu ya. Jadi insya Allah next kita akan full time. Tapi belajar ya memang yang belajar itu adalah kita. Jadi kita harus banyak istilahnya itu mengembangkan di luar kelas. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih untuk semuanya, sangat luar biasa sekali. Pokoknya kalau kuliah dengan saya itu udah nggak usah dipikirin lah gitu ya, nggak usah mikirin, mendingan kalau ada yang mikirin yang lainnya aja lah. Jangan mungkin mikirin cicilan, mikirin yang mungkin belum punya pasangan gitu ya. Nggak, bercanda ya. Jadi ya udah jalanin aja lah. Apalagi belajar bahasa Indonesia paling mudah. Yang penting kita mau untuk tadi terstimulus untuk meneliti, kemudian menuliskan, and the more important is mission. Yang paling penting itu adalah kita nulis buat apa, kita ngomong itu buat apa, kita buat video itu untuk apa. Ya because we are Muslim gitu ya, karena kita itu Muslim ya, ini adalah dakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita. Nah, seperti itu ya. Baik, terima kasih dan mohon maaf sekali untuk semuanya. Ini juga nggak bisa direkam karena ininya hostnya nggak ada juga, klaim itunya hostnya juga nggak ada. Insya Allah kita lanjutkan di hari Sabtu yang akan datang dan tidak ada halangan apa-apa. Dan seperti biasa saya juga nanti akan student center learning juga. Jadi belajar itu kita akan bagi-bagi. Jadi tidak hanya dari saya, walaupun saya kebanyakan juga ngomong kali ya. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Dan saya juga ngajar di Sirajul Falah. Saya tinggalnya di Cijeruk, tapi dari BNR ke atas di kampungnya. Nomor WA saya itu ada di koordinator, silahkan komunikasi. Pokoknya tadi yang suka nulis, pengen penelitian ya, apalagi nanti kalau sudah mau tugas akhir skripsi ya. Kalau background saya memang di ilmu hukum Islam, juga di ekonomi, tapi my obsesi saya adalah menulis 500 buku minimal ya. Dan jurnal nanti boleh lihat di Google Scholar, lihat di YouTube aja Miss No gitu ya, DR Miss Nomai atau Miss Nomai, nanti kelihatan kok gitu ya. Tapi insya Allah tahadus minimal, nggak ada niat ngapain lah, sombong nggak ada manfaatnya gitu ya. Orang gini-gini aja gitu, sombong juga nggak rugi juga gitu. Sombong nggak rugi, sombong itu akan rugi, ria juga rugi sekali. Mendingan kita yaudah jalanin aja hidup, kuliah ya yaudah kuliah aja, nanti insya Allah bismillah. Ini juga lama-lama udah UTS, udah pertemuan sekali 2 kali, nanti juga cepat lulus kok gitu. Jadi nikmati prosesnya gitu ya. Sama fokus saja. 3 nih terakhir dari saya, 3. Yang pertama adalah luruskan niat kita. Ngapain sih kita kuliah capek-capek ya, mungkin ada yang bayar gitu ya, tenaganya, waktunya, pikirannya. Yang pertama, jadi luruskan niat kita. Yang kedua adalah nikmati prosesnya. Ya udah, saya belajar setiap mungkin Jumat atau Sabtu gitu, nikmati. Oh enak kok ketemu teman-teman baru, mungkin gitu, ketemu dosen punya jaringan, mungkin ada apa yang kita bisa tingkatkan dari skill kita gitu. Dan yang ketiga adalah fokus kepada tujuan.
fokus kepada tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin tadi jadi SH gitu ya, gaji naik mungkin kalau sudah lulus jadi sarjana kesehatan gitu ya, atau mungkin sarjana keperawatan gitu ya. Nah itu kita jadi bikin kita itu semangat. Itu kira-kira ya teman-teman. Nah bikin kita itu semangat. Oke, hatur nuhun kasadayana, terima kasih, jazakumullah khairan ala ikramamikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat ya. Yang laki-lakinya mana nih? Nggak kelihatan. Aduh, yang paling akhwat memang perempuan yang paling rajin memang. Nggak apa-apa lah. Nggak, ini kan yang laki-laki nih. Oke, semangat semuanya ya. Kita tunggu pekan depan. Ya, koordinator nanti silakan hubungi saya.